pertama itu ada kredit perbankan. Kredit perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban pengembalian serta bunga dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian kredit yaitu 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi, 2. Memberikan modal usaha UMKM dan koperasi, 3. Meningkatkan daya beli masyarakat, 4. Mendukung proyek investasi jangka panjang. Jenis-jenis kredit yaitu 1. Ada berdasarkan tujuan konsumsi, misalnya KPR, kredit kendaraan, terus modal kerja, investasi, perdagangan, ekspor, dan impor. Berdasarkan jangka waktu, itu ada yang pendek, kisaran 1 tahun. Terus yang menengah 1-3 tahun. Dan yang panjang itu ada 3 tahun. Prinsip dasar kredit itu ada 4P, personality, purpose, payment, dan prospek. Ada 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Proses pemberian kredit itu yang pertama ada pengajuan kredit, yang kedua analisis kelayakan, yang ketiga keputusan disetujui atau ditolak, yang keempat pencairan dana, dan yang kelima pengawasan kredit. Strategi mitigasi risiko, prinsip kehati-hatian, analisis 5C dan sistem skor, diversifikasi portofolio, asuransi dan agunan, dan pengawasan berkala. Materi selanjutnya ada asuransi, yaitu kontra antara penanggung jawab dan tertanggung untuk mengganti kerugian akibat peristiwa tak terduga. Fungsinya itu mengurangi dan mengalihkan risiko dan perlindungan keuangan. Jenis-jenisnya itu ada asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, pendidikan, dan bisnis. Prosedurnya itu mulai dari pengajuan, underwriting, pembayaran premi, hingga klaim dan pembayaran ganti rugi. Contoh perusahaannya itu Manulife dan Allianz. Tantangan asuransi yaitu rendahnya literasi, ketidakpercayaan klaim, dan kurang transparansi. Materi selanjutnya ada pegadaian, yaitu lembaga non-bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang, yaitu emas, elektronik, dan lain-lain. Fungsinya yaitu dana cepat untuk kebutuhan mendesak, akses keuangan untuk non-nasabah bank, modal usaha kecil. Jenis pegadaian ada 2, yaitu yang pertama konvensional atau berbunga, dan yang kedua syariah bebas riba. Prosesnya yaitu taksir, pinjaman, lunasan, atau lelang. Materi selanjutnya ada model Ventura. Model Ventura adalah pembiayaan untuk startup atau UMKM berpotensi tinggi yang belum memenuhi syarat pembiayaan dari bank, umumnya berbentuk penyertaan saham. Ciri-ciri model Ventura. Yang pertama, tidak memerlukan jaminan. Yang kedua, fokus pada bisnis inovatif. Yang ketiga, resiko dan imbal hasil tinggi. Yang keempat, pembiayaan jangka menengah dan sampai panjang. Yang kelima, berbentuk penyertaan modal atau equity. Pelaku modal Ventura adalah perusahaan modal Ventura, startup atau UMKM penerima modal, dan investor atau limited partner. Skema pembiayaan modal Ventura. Yang pertama, investor memberikan dana ke PMV. Yang kedua, PMV memilih startup yang potensial. Yang ketiga, dana diberikan dalam bentuk saham atau obligasi konversi. Yang keempat, keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau IPO. Kelebihan model Ventura ini adalah cocok untuk bisnis inovatif, tidak butuh agunan, dan mendapat akses jaringan dan mentoring. Kekurangannya yaitu pemilik bisa kehilangan sebagian kendali, investor bisa ikut campur, tidak cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Peran dalam ekonominya yaitu mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, membantu lahirnya pengusaha baru, menumbuhkan sektor digital, dan menarik investasi asing. Materi selanjutnya itu anjak piutang atau factoring. Anjak piutang yaitu menjual piutang perusahaan ke pihak ketiga untuk mendapatkan dana tunai cepat. Jenisnya dengan atau tanpa pemberitahuan, dengan atau tanpa researching, atau penanggung risiko gagal bayar.
Langkah-langkahnya yaitu ajukan piutang, evaluasi, perjanjian, dana cair, dan penagihan oleh pihak ketiga. Manfaatnya, arus kas cepat, kurangi resiko kredit macet, dan efisiensi operasional. Kelebihannya yaitu dana cepat dan tanpa agunan. Kekurangannya biaya tinggi dan resiko hubungan pelanggan. Yaitu sewa guna usaha atau leasing. Itu kegiatan pembiayaan barang modal melalui financial lease atau yaitu lease memiliki opsi membeli aset di akhir sewa. Operation lease yaitu aset dikembalikan ke lessor setelah masa sewa. Karakteristiknya yaitu terdiri dari lessor, pemberi sewa, dan lessee, penyewa. Objeknya adalah barang modal yaitu mesin, kendaraan, dan lain-lain. Pembayaran dilakukan secara berkala. Manfaatnya yaitu tidak butuh modal awal besar, perlindungan terhadap inflasi, akses teknologi terbaru, dan pengurangan pajak melalui beban biaya sewa. Kekurangannya yaitu biaya total lebih besar daripada beli tunai, sulit membatalkan kontrak, dan tidak memiliki aset terutama operating lease. Contoh penerapan di Indonesia yaitu pembiayaan kendaraan, alat berat, mesin produksi, dan alat medis. Lembaga Keuangan Internasional atau LKI, organisasi global antar negara yang mendukung stabilitas ekonomi, pembiayaan, dan penyediaan bantuan finansial. Tujuannya yaitu menjaga stabilitas keuangan global, mendorong pembangunan negara berkembang, mencegah krisis keuangan, memfasilitasi kerjasama ekonomi antar negara. Perannya yaitu menyediakan pinjaman, hibah, dan bantuan teknis, mengawasi kondisi ekonomi global, menjadi forum kerjasama dan kebijakan ekonomi. Materi selanjutnya ada pasar uang, yaitu tempat pinjam-meminjam dana jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, dan bersifat liquid dan fleksibel. Karakteristiknya, lokasi abstrak, tidak terorganisir, jangka pendek, untuk kebutuhan mendesak. Ciri utamanya, itu fleksibel, bantu likuiditas, fokus pinjaman jangka pendek. Resiko yaitu perubahan suku bunga, imbal hasil rendah, dan inflasi. Proses transaksinya yaitu penawaran, negosiasi, dan terakhir penyelesaian. Contoh lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Dana Moneter Internasional atau IMF. Fokus pada pinjaman jangka pendek dan stabilitas moneter, didirikan pasca Perang Dunia Kedua yaitu sistem Bretton Woods. 2. Kelompok Bank Dunia atau World Bank Group. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Institusi pentingnya yaitu IBRD atau Negara Berpenghasilan Menengah dan IDA, Negara Termiskin. Hubungan leasing dengan LKI. LKI menciptakan stabilitas ekonomi yang menunjang pembiayaan leasing, memberikan pendanaan ke lembaga lokal yang menyalurkan leasing, mendukung proyek pembangunan yang butuh aset lewat leasing, dan meningkatkan permintaan barang modal yaitu mendukung industri leasing. Materi selanjutnya, pasar modal dan kartu plastik. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan investor. Instrumennya yaitu saham dan obligasi. Fungsinya, pendanaan jangka panjang, investasi masyarakat, mendorong ekonomi, dan meningkatkan transparansi. Contohnya itu BEI, NYSE, dan NASDAQ. Kartu plastik itu kartu dari PVC untuk transaksi atau identifikasi. Jenis dan contohnya itu ATM atau debit yaitu BRI, BNI, Mandiri. Kredit yaitu Visa dan Mastercard. E-money itu ada Flash dan Breezy. Identitas yaitu ada EKTP dan kartu mahasiswa.